KDM itu gubernur Jawa Barat yang paling biadab. Karena anjeunna emang antek asing. Orang-orang yang saat ini gencar mengkritisi Kang Deddy Mulyadi, tentu saja ini bukan untuk kemajuan Jawa Barat. Mereka melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga kelompoknya. Para fans berat Kang Deddy Mulyadi pun memberikan komentar terhadap orang-orang yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa pembelaan fans berat Kang Deddy Mulyadi? Alangkah lebih baiknya kita simak baraya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, serta dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu pemimpin Jawa Barat terbaik karena beliau melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya itu dengan tulus untuk memajukan Jawa Barat dan memiliki cita-cita luhur, yaitu membuat Jabar istimewa. Dan alhamdulillah hal tersebut step by step mulai terwujud, dari mulai infrastruktur jalan dan juga kebersihan dan kerapihan daerah Jawa Barat. Masya Allah. Baik Baraya, orang-orang yang saat ini gencar mengkritisi Kang Deddy Mulyadi, tentu saja ini bukan untuk kemajuan Jawa Barat. Mereka melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga kelompoknya. Dan para fans berat Kang Deddy Mulyadi pun memberikan komentar terhadap orang-orang yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa pembelaan fans berat Kang Deddy Mulyadi? Alangkah lebih baiknya kita simak baraya. Silakan. Kreator gubernur tai gitu tadi ku budak leutik teu masalah kunaon pamimpin mapan kudu nyiapkeun diri dicarekan disisia dicaci maki naon sabab tong jadi pamimpin ari FSMR mah udah nikmati jadi obat. Aku salut banget sama KDM, bener-bener salut, dan aku bangga sebagai warga Jawa Barat ya punya gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Sehat selalu Pak, panjang umur, teruslah berbuat baik ya. Jangankan Bapak ya, Bapak mah pantas lah misalkan ya mau dikritik ke, mau dicaci maki ke, karena Bapak udah dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat ya. Padahal Bapak kinerjanya udah bener-bener jelas ya, terlihat gitu. Masih ada ya namanya orang lah, berbuat baik diomongin, berbuat jelek apalagi. Jadi hidup itu gimana kita aja, karena kita yang tahu kehidupan kita ya. Yang penting kata kita bahagia, jalani. Pedulilah sama orang, apalagi orang yang nggak suka sama kita gitu. Karena namanya hidup, jelek bagus tetap diomongin. Makanya percuma ngapain ngedengerin orang, penting tidak merugikan orang. Sekarang Bapak menjabat gubernur, udah membuktikan kinerja, tapi masih ada orang-orang yang mencaci maki. Berarti itu orang stres. Pantas gitu Bapak mah ya, mau dicaci dimaki juga, karena Bapak dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Aku aja di sini seorang TKW banyak yang ngebully, banyak yang ngehujat. Tapi buat apa? Gak penting. Kita mah terus gimana caranya biar kita bisa melanjutkan hidup dengan tenang, dengan senang, banyak duit, sukses, tidak kekurangan apapun, bisa mencukupi keluarga. Ngapain mikirin yang tidak penting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sukapura dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berkah barokah. Hapunten Ibu simkuring ya menanggapi video Ibu gitunya. Anu sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai orang tua.
yang tidak mencerminkan kelakuan bahasa yang baik, dengan kata-kata ibu yang sangat radikal. Menurut saya ibu itu sangat radikal. Coba kita simak apa yang dikatakan ibu ini. KDM itu gubernur Jawa Barat yang paling biadab. Karena anjeunna emang antek asing, antek oligarkis. Abdi mah teu sieun, ku KDM minta klarifikasi tidak akan dicabut omongannya. Emang kenyataan fakta. Pulah milih Deddy Mulyadi deui, ambisina hayang jadi presiden, eta teh guruna Joko. Mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur yang sangat biadab, kata si ibu ini. Ibu nyarios teh sanes kawasan sepuh baik, nyarios ibu teh kok seperti itu. Walah ibu, berilah kami contoh bahasa-bahasa yang punya etika, yang punya adab-adaban, ya Bu ya. Termasuk saya sendiri, bukan waktu pilkada, waktu pilgub, sumpah demi Allah saya tidak mencoblos, tidak memilih Kang Deddy Mulyadi. Tapi dengan kata-kata ibu semacam ini, ibu itu sigan kasurupan, Bu. Saya bukan orang partai politik, saya bukan pengurus organisasi, hanya sebagai masyarakat biasa, Bu. Sumpah demi Allah, waktu pilgub saya tidak mencoblos Kang Deddy Mulyadi. Hanya sekedar pemilih biasa. Tapi ketika ibu berbicara semacam itu, mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang paling biadab. Yang biadab itu bukan Kang Deddy Mulyadi, Bu, tapi ibu. Ibu itu siga anu teu boga agama. Tidak punya etika, tidak punya adab-adaban. Ya, jangan seperti itu. Berilah kami contoh yang baik dengan bahasa-bahasa yang santun. Setiap orang itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Saya merasa bangga, Bu, meskipun bukan pemilik Kang Deddy Mulyadi pada waktu pilgub. Ketika kegiatan-kegiatan sosial Kang Deddy Mulyadi, ada orang yang mengatakan pencitraan, memberikan uang kepada warga masyarakat. Wajar, beliau ini adalah gubernur. Wajar Kang Deddy memberikan sumbangsi kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Ada yang bilang gubernur Jawa Barat adalah gubernur konten. Memang konten itu jelek, ya baik, asal dimanfaatkan untuk kebaikan. Saya sendiri, waktu pilgub, tidak memilih Kang Deddy Mulyadi, tapi ketika kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang baik, yang pro kepada warga masyarakat, simkuring ngaraos reueus, ngaraos bangga ibu. Kade Bu bahasa teh Bu nya tekenging kitu Bu. Ya, tekenging kitu Ibu. Bisi kawalat Bu ku bahasa ibu nyarira. Gagabah nyarios teh Ibu. Kang Deddy Mulyadi gubernur yang tidak baik, yang paling biadab. Ibu katakan semacam itu. Yang biadab itu bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi yang biadab itu adalah ibu sendiri dengan bahasa yang sangat radikal, tidak menghargai pimpinan sorangan. Ingat, Kang Deddy Mulyadi itu meskipun saya bukan pemilihnya, tapi ingat, Kang Deddy Mulyadi itu adalah pilihan warga masyarakat Jawa Barat. Harus kita hargai, Bu. Begitu ya Bu ya. Kade Bu bahasa tanya Bu. Lebar Ibu. Dia memberikan contoh yang baik. Yang biadab itu bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi ibu sendiri dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, yang biadab. Well, warga Jawa Barat, kenapa KDM tidak mau melaporkan para pemfitnah dan penghujat beliau?
Ini menurut pemikiran saya yang bodoh. Itu karena KDM tahu para pemfitnah penghujat beliau yang sekarang ini itu ibaratnya umpan atau cacing untuk menjebak KDM. Jika KDM memakan umpan tersebut dengan melaporkan para pemfitnah penghujat beliau, maka ini suatu senjata buat para elit politik untuk menghujat dan menghajar KDM. KDM tahu yang di atas jauh lebih berbahaya daripada yang sekarang-sekarang ini. Itulah pandainya KDM. Tidak mau terjebak. Tidak mau memakan umpan tersebut. Saya salut dengan beliau. Cek ibu Kang Deddy Mulyadi mah antekna asing. Cek abi mending keneh antekna asing daripada antekna pengkhianat. Lamun antekna pengkhianat mah kawas rinyuh. Ayeuna duit bansos beak, duit bantuan jang masyarakat miskin beak, duit jang pajak beak kapanan. Ari antekna pengkhianat mah kapanan sagala ge beak geuningan. Coba lamun antekna asing kapanan ayeuna urang teh moal bisa hirup sosoranganan, Bu. Erek naik motor, erek naik mobil, pan eta teh menang nyieun orang asing. Terus ayeuna ibu erek init-initan ka Mekah, pan pasti naik kapal eta teh menang nyieun orang asing. Kapan moal bisa berenang nyieun kapal ke orang Bogor? Da hirup mah cek saya oge moal bisa sesoranganan. Urang teh pasti butuh jeung orang asing. Sakitu Bu pemahaman Tiratu Durian teh. Kang Deddy Mulyadi, gubernur di Provinsi Jawa Barat itu adalah gubernur yang tidak ada otak, gubernur yang tidak bisa bekerja, gubernur yang sibuk ngonten. Itulah narasi yang datang dari para pembenci hari ini. Ini ku kasih tahu kalian ya, ini ku kasih tahu kalian, si Deddy Mulyadi bilang, KDM, gubernur Jawa Barat bilang, dia pernah bilang tuh begini, bahwa gubernur tuh nggak ada kerjanya. Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Jadi ketika dia melakukan kegiatan tuh dia mencari kesibukan sendiri. Jadi dia sudah mengatakan bahwa gubernur tidak ada kerjanya. Nah di sini loh letak si Deddy itu otaknya nggak dipakainya, nggak digunakannya. Yang pertama, dia mengecilkan tuh gubernur-gubernur yang lain. Dari bahasa dia seperti itu, dia berarti mengecilkan gubernur-gubernur yang lain. Itu satu poin. Yang kedua, dia nggak menggunakan otaknya. Waktu dia bicara, dia nggak menggunakan otaknya, nggak berpikir. Padahal gubernur lain itu berpikir aja untuk provinsinya, untuk masyarakatnya, itu sudah bekerja namanya. Supaya kalian tahu ya, termasuk Deddy Mulyadi, supaya tahu itu namanya pekerjaan. Berpikir saja untuk masyarakat, untuk provinsinya, itu namanya sudah kerja. Nah, di sini letak si Deddy Mulyadi ini nggak paham yang namanya jadi gubernur. Dia nggak paham jadi gubernur itu. Makanya keluarlah bahasa seperti itu, bahwa gubernur tidak ada kerjanya. Kan mikir pakai otak. Yang namanya kau dapat gaji, Deddy, berarti kau ada kerja. Yang namanya kau dapat gaji, dapat tunjangan, artinya kau punya kerja. Gitu logikanya. Jadi kalau kau bilang gubernur nggak ada kerjanya, kau dapat gaji, itu yang nggak cocok. Itu artinya kau sengaja merendahkan gubernur-gubernur yang lain. Itu simpelnya seperti itu. Banyak lagi yang bisa kita bongkar dari statement-statement si Deddy Mulyadi ini. Ya kita terang-terang aja, ini untuk kebaikan. Halo para pemilih KDM si gubernur konten. Saya pengen tanya 5 aja prestasi KDM itu apa selain jalan ya. Walaupun jalan itu penambahannya berapa kilometer di Jawa Barat. Saya pengen tanya dari segi ekonomi, apakah di rumah kalian token listriknya masih bunyi atau tidak? Atau istri kalian pernah komplain karena keinginannya tidak terpenuhi atau tidak? Atau anak kalian nangis minta jajan, itu pernah terjadi atau tidak? Itu dari segi ekonomi apakah ada kemajuan atau tidak? Dari segi tenaga kerja, apakah saudara kalian masih ada yang nganggur? Atau bahkan kalian yang masih nganggur? Itu jawab dengan hati nurani dan jujur, oke? Pemirsa sekalian, narasi yang menyebut Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat, tidak punya otak, cuma bisa ngonten dan tidak berpihak kepada rakyat.
sesungguhnya bukan sekedar kritik. Itu adalah bentuk degradasi cara berpikir yang sengaja dipelihara oleh mereka yang lebih nyaman berteriak daripada berpikir. Ini bukan lagi soal perbedaan pandangan. Ini soal kualitas akal sehat yang sedang dipertaruhkan di ruang publik. Mari kita bicara secara tegas. Ketika seseorang memilih menghina daripada mengkritik, disitulah sebenarnya ia sedang membuka aib intelektualnya sendiri. Sama seperti yang kita simak dalam cuplikan video, khususnya video yang pertama tadi. Menyerang personal dengan kata-kata kasar tidak pernah membuat argumen itu menjadi benar. Justru akan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak punya cukup kapasitas untuk membangun kritik yang berbasis data dan logika. Dan ironisnya, narasi-narasi seperti ini hampir setiap hari terus diproduksi, terus disebarkan, dan diulang-ulang seolah-olah itu adalah kebenaran. Padahal yang terjadi hanyalah penggiringan opini murahan. Menyebut seorang gubernur hanya ngonten adalah bentuk kemalasan berpikir yang dibungkus dengan sinisme. Di era sekarang, komunikasi publik bukan lagi soal pidato formal di balik podium, tetapi bagaimana pemimpin itu hadir, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa menjelaskan dan berintegrasi langsung dengan masyarakat. Jika ada konten yang dibuat, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah itu akan membawa pesan? Apakah itu akan membuka akses informasi? Ataukah para pembenci-pembenci ini bahkan terlalu malas untuk menganalisis isi, lalu memilih jalan pintas, yaitu dengan menghina, dengan membangun konten-konten provokasi, dengan menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Dan fix 100% saya secara pribadi meyakini bahwa ini adalah narasi yang datang dari kaum pembenci Kang Deddy Mulyadi. Lebih jauh lagi, tuduhan tidak berpihak kepada rakyat seringkali dilempar tanpa adanya rasa tanggung jawab. Tidak ada data, tidak ada analisis kebijakan, tidak ada pembahasan yang utuh. Yang ada hanyalah kalimat provokatif yang sengaja dirancang untuk membakar emosi. Sekali lagi saya pertegas bahwa ini sesungguhnya bukan kritik. Ini hanyalah agitasi. Dan agitasi tanpa dasar adalah racun bagi masyarakat yang ingin berpikir jernih. Yang lebih berbahaya, pola-pola seperti ini akan menciptakan ilusi kebenaran. Ketika kebohongan diulang terus-menerus, sebagian orang mulai menganggapnya fakta. Disinilah peran para provokator menjadi sangat merusak. Mereka tidak sekedar menyampaikan opini, tetapi secara sadar membentuk persepsi publik dengan cara yang menyesatkan. Mereka tidak sedang memperjuangkan rakyat. Mereka sesungguhnya sedang memanfaatkan emosi rakyat. Kepada para pembenci Kang Deddy Mulyadi, gubernur di Provinsi Jawa Barat, yang hari ini terus-menerus memproduksi narasi untuk memfitnah, untuk menjatuhkan elektabilitas dari Kang Deddy Mulyadi, perlu di sini saya sampaikan dengan jelas bahwa berhentilah bersembunyi di balik kata kritik jika yang Anda lakukan hanyalah menghina, hanyalah menjatuhkan, karena rakyat hari ini sudah sangat cerdas. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.